3 buku yang mengubah seorang Omar mindset lo, cara pandang lo melihat dunia. Iya, Siapa iya, tahu iya. teman-teman 20-an di sini juga mau belajar dari Iya, iya. buku-buku lo baca. Yang pertama, kayaknya tiga buku yang mengubah hidupku tuh so far semuanya aku ambil dari genre filsafat, nggak tahu kenapa, tapi yang namanya Boleh, please. kita ini punya kesukaan masing-masing gitu. Jadi kadang kalau misalnya itu kok bosenin juga pilihanku. Yang pertama tuh yang pertama tuh ini judulnya Genealogy of Morality. Aku nggak tahu bahasa Indonesia terjemahannya itu macam-macam ya. Itu Friedrich Nietzsche. Jadi membahas soal perkembangan moralitas lah kurang lebih. Fun fact kenapa itu mengubah hidupku tuh sebenarnya itu membuat aku nyemplung ke moral relativisme gitu. Jadi relatifnya moral gitu. Ada bahwa etika itu sangat tergantung dari tempatnya dan zamannya. Di buku itu dijelasin kurang lebih kayak gini. Sekarang kan kalau misalnya kita berbuat baik, yang kita pikirkan adalah memberi atau mengasihi atau membuat diri kita bersedia menolong orang lain gitu. Jadi social impact itu adalah satu hal yang penting untuk konteks berbuat baik gitu. Sedangkan berbuat jahat atau berbuat yang tidak baik adalah ketika kita merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Itu adalah sepertinya itu mah intuitif, itu mah semua orang tahu gitu kan. Cuman ketika kita refleksikan, kalau kita baca buku si Nietzsche ini, dia tuh dulu bilang zaman dulu yang diagung-agungkan adalah kesatria-kesatria yang hebat gitu loh. Warrior-warrior yang hebat, jenderal-jenderal perang yang hebat. Julius Caesar dia waktu itu ngomong, raja-raja yang hebat. Apa sih trademark raja-raja dan kesatria hebat? Mereka banyak bunuh orang. Iya kan? Lalu kita agung-agungkan orang-orang yang banyak membunuh orang, jago mengambil kekuasaan gitu. Maka sebenarnya moralitas tuh udah berubah gitu. Nah, kalau untuk Nietzsche, dia sih jelasinnya ini katanya slave morality, bahwa zaman dulu ada perkembangan agama Christianity, datangnya banyak sekali orang-orang yang slave, orang-orang budak. Jadi sehingga mereka mengubah mindsetnya lah. Ini menurut Nietzsche ya. Itu mengubah pandanganku gara-gara kita tuh terlalu, kadang aku mungkin dibesarkan di lingkungan ataupun negara yang percaya sekali adab sopan santun, etika dan segala macam, etiket lah mungkin bahasa Inggrisnya ya, yang kita pakemin gitu. Budaya itu sangat kental di kita dan it's a beautiful thing. Cuma terkadang kita merasa terperangkap dengan satu sistem atau sistem budaya dan satu doktrin yang kita tidak bisa mempertanyakan itu gitu loh. Kayak contoh, jarang sekali kita mempertanyakan dan kita voice out ya, mungkin pertanyaan di otak kita, kenapa sih harus cium tangan dengan orang yang lebih tua gitu, atau kan apa sih keunggulan tangan kanan daripada tangan kiri sebenarnya gitu. Kalaupun ada tangan kanan lebih unggul, kenapa kita diciptakan dengan 2 tangan gitu. Kenapa ada orang kidal dan lain-lain. Ini mempertanyakan hal-hal seperti ini tuh kadang kita tidak vokal, kita cukup vokal. Nah, ketika aku baca buku ini tuh aku mempertanyakan kayak, lah iya benar juga, bahkan dari soal moralitas yang mungkin dari bayi udah diajarkan bahwa memberi itu adalah hal yang baik aja, mungkin zaman dulu nggak seperti itu juga gitu loh kalau kita lihat analisanya. Itu pertama. Kedua yang menurut aku sangat mengubah dan menurut aku nomor 2 is my favorite tuh, judulnya Tractatus Logico-Philosophicus, itu Ludwig Wittgenstein. Dia ini gila, satu buku kurang lebih 140 lembar, tapi buku itu hanya terdiri dari 7 kalimat. Ludwig Wittgenstein. 7 kalimat yang dia jelaskan. Jadi modelnya nomor 1 kalimatnya apa, terus dia ditulis lagi 1,1 pakai notasi gitu, 1,1 dijelaskan 1,112 menjelaskan 1,1, intinya gitu. Tapi yang menurut aku mengubah hidupku adalah bahwasanya ketika kita ngobrol, ketika kita berbincang ini, kita itu banyak sekali asumsi dalam otak kita yang sebenarnya membuat keliru, tapi kita butuhkan untuk adanya conversation ini gitu. Kayak contoh, aku ngomong kursi lah, simpel itu. Aku ngomong kursi. Di otakku kursi yang ada di kamarku, tapi mungkin di otaknya abang di kursi yang di tempat lain gitu, kursi di kamar abang gitu. Itu kan 2 kursi yang berbeda, 2 objek yang berbeda. Dan kalau kita rincikan itu, aku bilangnya let's say kayu yang disambungkan oleh paku bla bla bla, itu objeknya menjadi kursi. Tapi mungkin di kamar abang kayunya bukan kayu tapi besi gitu. Tapi kita setuju bahwa itu kursi. Benar. Dan aku ngomong itu kursi. Nah, itu kan terjadi ketika kita ngobrol. Kita ada picture teori, kita menggambarkan apa yang kita sebut gitu, atau apa yang kita dengar. Permasalahannya kenapa ini mengubah hidupku? Itu aja kan ada yang namanya communication breakdown lah kurang lebih secara fundamental. Apalagi kita ngomongin hal yang baik, apalagi kita ngomongin agama. Ketika aku ngomong agama gitu, atau aku ngomong contoh sholat gitu, kita ngomong sholat yang dimaksud sholat seperti apa sih? Atau berdoa yang dimaksud berdoa seperti apa sih? Atau kita memohon kepada Tuhan. Memohon tuh apa? Tuhan bagi kamu, bagi aku tuh apa? Itu tuh kita percaya aja, kita mencoba memaksakan diri bahwa apa yang aku percaya dan apa yang kau percaya sama gitu. Padahal kan sebenarnya walaupun sama agama, sama guru, apa yang hubungan intrapersonal kita dan hubungan antara kita dengan Tuhan aja udah berbeda gitu. Dan itu terjadi orang sering berantem gara-gara hal yang nggak akan sampai kapanpun gitu. Itu kedua. Dan yang ketiga itu adalah mungkin The Fall, Albert Camus. Ya. The Fall ini tentang karakter utamanya itu ada satu momen di mana karakter utamanya itu dikasih peluang untuk membantu orang. Ada, kalau nggak salah, ada cewek yang teriak gitu, dia lagi membutuhkan pertolongan di bawah jembatan, lalu dia tidak menolong cewek itu. Nah, di situ dia punya moral contemplation, dia berpikir, kalau aku bantu, apakah itu pencitraan? Kedua, kalau aku membantu orang tuh sebenarnya aku setulusnya ingin membantu orang, atau karena kayaknya aku merasa tanggung jawabku deh untuk membantu orang gitu.
Jadi kita terdorong dari pressure society bahwa kita tuh harus nolong orang gitu. Nah, ketika dia nggak nolong, lalu dia merasa guilty kan, aduh aku nggak enak nih nggak nolong orang. Itu tuh kita ngerasa guilty karena kita tidak melakukan kewajiban sosial kita kah, atau karena kita setulusnya orang baik. Nah, kontemplasi moral ini yang membuat aku pas aku baca itu kayak waduh gitu. Mungkin 3 buku itu kali ya sejauh ini. Berat banget, aku yakin teman-teman di sini pada nggak kenal Schopenhauer, mungkin nggak kenal Schopenhauer Albert itu Camus. juga mengubah hidupku juga tuh Oke, Schopenhauer.